Silakan duduk. Kamu datang untuk melamar posisi asisten khusus hukum? Ya, Meskipun dalam persyaratan lamaran, kualifikasi pendidikan untuk asisten khusus hukum adalah S1. Tapi standar kami adalah minimal S2. Bagaimana kamu bisa meyakinkan saya untuk menurunkan standar ini? tidak bisa. Maksudmu, kamu sendiri yang menyatakan. Kamu sendiri yang gagal dalam lamaran ini, begitu? Saya punya pandangan saya sendiri. Coba saya dengar. Meskipun saya tidak bisa meyakinkan Anda untuk menurunkan standar. Karena standar itu dibuat oleh manusia. Tapi saya melihat iklan lowongan perusahaan Anda. Saya memenuhi semua persyaratan yang tercantum di iklan lowongan itu. Karena itulah saya datang ke sini untuk melamar hari ini. Jika Anda tiba-tiba mengubah persyaratan lamaran, itu artinya Anda secara sepihak melanggar kontrak. Jika karena itu lamaran saya gagal, saya sepenuhnya berhak menuntut perusahaan Anda untuk menanggung biaya transportasi saya pulang pergi, serta ganti rugi moral karena ekspektasi saya tidak terpenuhi. Saya tarik kembali ucapan saya tadi. Bagaimana jika saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan lagi, lalu menyuruhmu pulang dan menunggu kabar? Padahal sebenarnya di pikiran saya, kamu sudah masuk daftar tidak diterima. Apa yang akan kamu lakukan? Perusahaan yang tidak menghargai integritas kontrak tidak membutuhkan asisten khusus hukum seperti saya. Kami menawarkan gaji tertinggi. Dan tunjangan terbaik di industri ini. Itulah sebabnya mengapa saya masih duduk di sini dan belum berbalik pergi. Nona Cheng, Dingfeng Group kami adalah perusahaan konglomerat yang terintegrasi. Bukan sekadar firma hukum biasa. Jadi, posisi asisten khusus hukum ini cakupan kerjanya sangat luas. Bahkan bisa merambah ke bidang lain. Kamu sanggup? Contohnya, Contohnya strategi pemasaran. Coba jual pena ini padaku sekarang. aku tidak tahu bagaimana konsep penjualan menurutmu. Tapi menurutku, berjualan bukan cuma soal baca buku teori atau sekadar jago bicara. Lalu barang bisa laris. Menurutku, untuk menyelesaikan sebuah transaksi, harus jelas posisi produknya. Siapa kliennya dan apa kebutuhan mereka. Buat klien merasa bahwa pembelian mereka melebihi ekspektasi psikologis mereka. Jadi, permintaanmu mungkin tidak bisa kujawab. Nona Cheng, aku cukup puas denganmu. Tapi, kami masih punya satu wawancara lagi. Kalau dia juga setuju, besok kamu bisa langsung mulai kerja. Benarkah? Terima kasih. Ise, Izinkan aku perkenalkan, ini Nona Cheng. sangat kompeten, memenuhi semua kriteria kita. Kok kalian kenal? Kamu melamar ke sini? Iya. Ada masalah? Baiklah, ku beritahu. Wawancara gagal. Kamu bisa pergi. Kenapa? Kamu balas dendam pribadi? Dingfeng Group sama sekali nggak butuh orang kaya kamu. Oke, coba jelasin. Kenapa Dingfeng Group nggak butuh aku? Baiklah, aku kasih kamu satu studi kasus. Kita punya properti yang udah dijual ke pembeli. Tapi pas baru mau ditempatin, pemiliknya menemukan masalah. Selama proses renovasi kita, terjadi kebocoran air. Dia udah komplain. Kalau kamu yang tangani, gimana caranya? Harus diperbaiki. Kalau ganggu hunian, bisa minta refund atau ganti unit. Itu jawaban kamu? Bukan jawabanku, itu aturan hukum. Terus buat apa kita hire kamu? Mending kita baca aja langsung. Kalau nggak mau ganti unit, berarti kamu pedagang licik. Kalau kamu hindari masalah ini, kamu pengusaha nakal. Lagi pula, solusinya simpel banget. Cukup kontrol kualitas dengan ketat. Makanya aku bilang, kamu nggak cocok. Kamu cuma cari-cari alasan. Terus gimana? Mau apa? Aku bilang nggak cocok ya nggak cocok. Dengerin. Untuk wawancara kali ini, kamu gagal. Silakan pulang.
Kamu seenaknya banget. Nggak punya etika. Kamu pikir Ding Feng Group ini milik keluarga kamu? Memang milik keluarganya. Ize, Dia nggak cocok. Gue aja nggak tertarik. Nona Cheng. Yize, soal yang lokasi itu terlalu ngeselin deh. Di dunia nyata, tantangan jauh lebih rumit dan ngeselin. Nggak mungkin deh, lo pasti lagi sembunyiin sesuatu dari gue. Akhir-akhir ini gue udah beberapa kali ketemu dia. Gue lumayan ngerti karakternya. Dia itu keras kepala, gerusa-gerusu, dan sok tahu. Yang kita butuhin sekarang itu kesabaran. Dia cuma bakal jadi beban buat kita. Yize, kita lagi cari asisten khusus hukum. Bukan cari istri. Ngapain mikirin soal karakter? Ingat, lebih baik kosong daripada asal comot. Halo, Xiaolan. Ada apa? Oke, ketemuan malam ini ya. Dadah. Emang yang paling perhatian tuh abang sendiri. Gue ajakin Xiaolan makan. Dia malah nggak mau. Kalau lo mau ikut, ya udah bareng aja. Udahlah, dia ada urusan sama lu. Gue nggak ikut. Direktur Si, tumor Anda ini cukup kompleks. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk diagnosis pasti. Tapi sebaiknya Anda siap-siap secara mental. Direktur Si, balik ke kantor? Atau mau kami antar pulang untuk istirahat? Istirahat apaan? Gue belum separah itu. Iya, gue salah ngomong. Ingat ya. Gue pulang lebih awal buat cek kesehatan ini, jangan bocorin. Kondisi kesehatan saya tidak akan disebarkan, Direktur Si tenang saja. Rumah sakitnya juga udah gue kasih tahu. Oh iya, soal proyek kita yang kemarin. Skema mediasi sengketa kebocoran air, udah gue lihat. Masalahnya terutama ada di pihak kita. Kompensasi untuk pemilik unit harus lebih longgar. Oke, begitu balik gue langsung atur. Ding Feng Group memang sudah besar sekarang. Tapi prinsip tetap harus dijaga. Apalagi bagian hukum. Jangan jadi serakah dan kejam. Kalau tidak, bakal ada masalah besar. Balas dendam pakai jabatan? Nggak butuh loh. Halo? Udah deh, jangan dibahas lagi. Lo di mana? Gue langsung ke sana. Nyetirnya gimana sih lo? Direktur Si, Anda tidak apa-apa. Aduh, sakit banget. Sakit banget. Jangan pura-pura, bangunlah. Lo nabrak gue sampai parah gini, mana bisa gue bangun? Kaki patah, gue nggak bisa bangun. Jangan sok-sokan, mobil gue ada dashcam. Gue nggak nabrak lo. Jadi maksud lo, gue sengaja nabrak diri sendiri? Lo nggak punya hati nurani apa? Ayo semua lihat. Tolong dong, hakimi orang ini. Hakimi dia. Ayo bangun. Direktur Si, bagaimana kalau kita kasih uang aja biar dia pergi? Jangan manjakan mental masyarakat. Kita punya rekaman dashcam. Ngapain takut? Tapi kalau sampai rame, Divisi Hukum Perusahaan pasti dengar kabarnya. kalau gitu, rencana Anda pulang lebih awal bakal ketahuan. Sudahlah. Kasih dia uang. Begini aja, begini. Nanti, suruh bagian hukum kirim orang buat awasi dia.
Biar dia nggak iseng lagi ngerugiin orang lain. Bangun dulu. Jangan gerak. Awas, kalau mau ngalindes gue, mending langsung aja. Aduh, sakit banget. Udah cukup? Duit hasil nipu gini, enak dipakai? Urusan lo. Sini, gue ambil. Kalau supir gak ngerem tadi, lo udah mati. Jangan banyak bacot, sini duitnya. Tunggu dulu. Kamu gak perlu ganti rugi sama dia. Siapa lo? Urusan lo apa? Gue lihat semua dari awal. Lo cuma mau nipu. Iya bener. Dia tiba-tiba nyerobot, gue kaget. Cepat bangun. Nanti malah lo yang harus bayar. Ngaco banget. Gue yang ditabrak malah harus bayar? Otak lo kemasukan air kali. Pak supir, nanti pas polisi datang, minta mereka periksa skuter listrik ini. Kayaknya skuter ini udah masuk kategori kendaraan bermotor. Menurut standar nasional motor listrik, beratnya di atas 40 kg dan kecepatan maksimal di atas 20 km per jam. Itu dikategorikan sebagai skuter listrik atau motor listrik. Dan diatur sama seperti kendaraan bermotor. Kalau setelah diperiksa skutermu ternyata melebihi batas, dan lo gak punya SIM C, berarti lo nyetir tanpa SIM. Denda 300 sampai 2 juta. Plus bisa ditahan maksimal 15 hari. Kalau lo punya SIM A, bakal kena potong 12 poin. Oh iya, gue kasih tahu ya. Sebagian besar skuter listrik di pasaran itu melebihi batas. Jelas banget di sini. Lo naik skuter ngebut ini ngelonong nyebrang jalan, terus nabrak mobil ini. Jadi, lo yang harus tanggung jawab penuh. Pak supir, cat mobil di bagian ini diperbaiki kira-kira berapa? Cepetan, bilang. Catnya impor, sekitar 10 jutaan lah. Apa? Dan dari lo mulai deketin mobil ini, gue udah rekam semuanya. Ini nanti jadi bukti. Bocah perempuan brengsek, kamu jahat banget ya. Lebih kejam dari gue. Tunggu dulu. Nona, penampilan kamu hari ini beneran luar biasa. Lo udah bantu gue keluar dari situasi sulit. Terus malah direkam pakai HP. Kamu lagi kuliah jurusan apa? Gue jurusan hukum. Jangan cuek, nanti moral bobrok. Pengacara? Ya? Di kantor hukum mana? Gue baru lulus, lagi cari kerja. Tahu nggak ada grup perusahaan namanya Dingfeng Group? Mau coba melamar nggak? Dingfeng Group? Nggak mau. Kenapa? Mereka nggak ngeliat gue juga nggak ngeliat mereka. Dah. Direktur C. Oh iya, Sia N. Balik ke kantor, selidikin ini sebenarnya apa sih kejadiannya. Siap, Direktur C. Cewek ini lumayan menarik. Jadi, kamu harus tanggung jawab penuh. Ini calon asisten khusus hukum yang kalian pilih? Iya, Pak. Sia Ohan, coba lihat. Udah gede aja nih orang. Konsep manajemen perusahaan aja nggak ngerti. Posisi sepenting ini, kok bisa milih fresh graduate? Nggak bisa bedain prioritas. Gimana mau nerusin Dingfeng Group nanti? Bener-bener ngecewain. Aku malah merasa cewek ini cukup bagus. Coba aja dulu. Ada lagi yang perlu dibicarakan? Sudah nggak ada. Kalau begitu, aku sibuk dulu. Ling Yun, meski King Feng
Dingfeng Group kalah dari Dingfeng Group dan DJ Group. Tapi itu juga perusahaan besar terkenal. Kamu harus semangat ya. Halo, Halo, Nona Cheng? Aku si Jianyu dari Dingfeng Group. Pewawancara kamu kemarin. Maaf, aku menelepon untuk memberitahu kamu. Bohong, kamu diterima. Halo, halo? udah cukup belum sih? Kalau kamu nggak mau keluar dari kamar, pasti kamu pedagang curang. Kalau kamu ngelindur soal ini, kamu tetap pedagang nakal. Beneran kamu orang Dingfeng Group? Nona Cheng, aku nggak bercanda sama kamu. Kamu beneran diterima. Tapi aku pengen tahu, kapan kamu bisa mulai kerja? Beneran? Wah, terima kasih banyak. Aku langsung ke sana. Sampai jumpa. Asyik banget. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Maaf ya. Kamu mau apa? Kerja. Siapa yang ngasih izin? Ngapain aku harus kasih tahu kamu? Sibuk ngambek, arah jalan malah terbalik. Yize, tolong bantu ajarin dia lagi ya. Lagi pula dia sekarang sudah jadi bagian dari kita. Masuk. Maaf, Direktur Si, saya. Kok di mana-mana ketemu kamu sih? Cara bicara kayak gitu ke atasan. Pantas? Atasan? Nona Cheng. Selamat datang di tim kami. Terima kasih. Perkenalkan, ini Direktur Fu Yize. Dia yang nanti bakal banyak bimbing kamu. Kalau nggak suka, silakan resign aja. Nggak ada yang nahan. Kamu. Hidup itu harus realistis, jangan cuma mimpi doang. Mau nggak aku kenalin? Ke DJ Group aja. Kebetulan Kiming di rumah butuh asisten. Kalian kan udah kenal dekat. Menurutku cocok banget tuh. Saya akan berusaha keras. Bagus. Gini aja, aku suruh sekretaris nemenin kamu keliling kantor. Kamu keluar dulu. Baik. Saya Yokeke. Saya Kuheng. Halo, Pak Lee, ada kontak bapakku nggak? Oke, kirimin ke saya ya. Halo. Ya, ini saya. Nona Yo. Benar, tuanku. Kebetulan ada orang di tempat kami yang punya kontakmu. Saya sudah melihat datamu tadi.
Dan saya rasa kamu sangat cocok untuk salah satu proyek kami saat ini. Begini, Nona Yo. Walaupun saya pernah menangani kasus serupa saat di Singapura, tapi saya kurang begitu paham dengan situasi di dalam negeri. Tidak apa-apa, saya akan kirimkan orang untuk membantumu. Apakah tuanku bersedia meluangkan waktunya? Baiklah, kita cari waktu untuk bertemu dalam beberapa hari ini. Oke. Ya ampun. Ngomong-ngomong. Ini kebanyakan banget. Direktur Zhang benci Direktur Si, nggak mau kerja sama. Jadi pas kami ambil dokumen, semua, yang penting nggak penting, yang berguna nggak berguna, dilempar semua ke kami. Tapi ini keterlaluan banget, sih. Fuize, kamu ini balas dendam pakai wewenang kantor, ya? Baik. Fuize, maksudmu apa? Kamu nggak tahu kalau masuk harus ketuk pintu dulu? Keluar, ulangi. Jangan sok-sokan di depanku. Aku tanya kamu. Sebanyak ini dokumen, kamu suruh aku yang ngerjain sendirian? Kamu sengaja, ya? Mau balas dendam pakai wewenang kantor? Jadi maksudmu, kamu nggak bisa ngerjain ini, gitu? Kalau memang nggak bisa, bilang langsung. Aku akan minta orang lain gantikan kamu. Siapa bilang aku nggak bisa? Tapi, Nggak ada tapinya. Bisa, atau nggak bisa? bisa. Oke. Aku kasih kamu waktu 24 jam. Kalau dalam 24 jam kamu bisa selesaikan, maka aku akui kualifikasi kerjamu di Dingfeng Group. Baik. Kita lihat saja nanti. Kalau nggak selesai, Kalau nggak selesai, gimana? aku akan mengundurkan diri. Coba minta maaf ke Direktur Fu. Dia baik. Lupakan saja. Direktur Si. Sudah malam begini belum pulang juga? Belum selesai semua. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Ngambek sama Yize buat apa? Ini bukan ngambek. Ini buktiin kemampuan biar nggak diremehin orang. Sebenarnya Yize itu orangnya baik. Ada apa? Masih kesel soal wawancara tadi? Aku nggak kesel. Cuma rasa dia keterlaluan aja. Tapi jawaban kamu emang nggak memuaskan. Tapi ini kan aturan hukum yang berlaku. Kalau ketemu kasus kayak gini, ya harus mundur dari unitnya. Terus habis mundur gimana? Perusahaan gimana? Karyawan mau makan apa? Tapi kualitasnya jelas-jelas bermasalah. Kalau jago, ya jamin kualitasnya dari awal. Gimana kalau diselesaikan begini? Kita bikin perjanjian perbaikan kebocoran dengan pemilik unit. Jamin masalah kebocoran bakal kita tangani. Biar mereka tenang. Baru kita mulai perbaikan. Kalau kebocorannya parah atau pekerjaan kita ganggu kehidupan normal pemilik, kita sediain kamar di hotel grup kita. Plus kasih kompensasi harian dalam jumlah tertentu. Setelah perbaikan selesai, baru undang mereka balik. Sekalian kita rekrut mereka jadi pengawas kualitas Dingfeng Group. Komunikasi juga lewat media sosial. Menurut kamu, gimana solusinya? Dingfeng Group bertanggung jawab enggak? Tapi, Sudahlah,
Aku nggak cari-cari alasan buat Fuize. Pulang cepat-cepat ya. Nggak mau. Kok keras kepala banget sih kamu? Dokumen sebanyak ini mau kamu rapihin semalaman? Nggak tidur? Ini bukan soal keras kepala. Ini tugas pertamaku, harus selesai. Coba perhatiin kode kecil di pojok bawah dokumennya. Kode yang awalnya EMA itu untuk kontrak bisnis. Yang awalnya BC itu dokumen perpajakan. Yang awalnya FTD itu dokumen rapat. Yang awalnya ENB itu dokumen yang belum diproses. Wah, benar juga. Kalau diurutin kayak gini jadi lebih gampang. Kok kamu tahu sih? 2 tahun pertama, tugas utamaku ya ini. Oke, aku pulang dulu. Semangat ya kerjanya. Terima kasih, Direktur C. Gimana? Nggak apa-apa? Capek kan? Masih lumayan. Mau makan apa malam ini? Nanti lihat-lihat dulu deh. Kok lampunya masih nyala jam segini? Apa ada yang lembur ya? Mungkin ada beberapa divisi yang proyeknya belum kelar. Gini aja, kamu turun dulu. Aku cek dulu. Oke, aku tunggu di mobil. Cepetan ya. Aduh, kaget aku. Kok kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu? Aku juga mau nanya, kamu kok bisa ada di sini? Gue, dong. Gue kerja di sini. Lo kerja di sini? Berarti kita sekantor. Ya, betul. Bantuin gue, pindahin kotak ini ke sana. Kotak ini pindahin ke sana. Oke, siap. Gue bantuin. Makasih, ya. Siap. Di mana? Yang ini? Yang ini dipindahin ke sana. Taruh sini aja. Oke deh. Kayaknya lo bos di perusahaan ini, ya? Kok masih di kantor jam segini? Gue lihat lampu ruangan ini masih nyala. Jadi penasaran, mau lihat-lihat. Lo lagi ngapain di sini? Ceritanya panjang. Kalau gitu, coba ceritain dong. Gue kan baru masuk perusahaan ini. Sebelumnya, gue pernah ketemu seseorang namanya Fu Yize. Ada masalah kecil sama dia. Gak nyangka, baru masuk perusahaan langsung ketemu lagi. Dan dia malah jadi atasan gue. Sial banget, kan? Kok lama banget turunnya? Nah, dia suruh gue selesaiin semua barang-barang ini. Dalam 24 jam. Hebat ya, punya semangat. Ngobrol apa? Seru banget. Kok kamu naik ke sini? Kenapa gak boleh? Suamiku hampir hilang sejam. Masa gak boleh cari dia? Halo, saya Direktur Utama Dingfeng Group. Nama saya Zhang Lili. Ang Lili. Kalau kamu, Dia pendiri Dingfeng Group. Sekaligus ketua dewan direksi perusahaan ini. Bapak Sisya Ohan. Kenapa?
Jadi gak berani bicara? Nggak. Cuma pusing aja. Sudah larut malam begini belum pulang? Masih mau ngobrol sama cewek muda di sini? Kamu Cheng Lingyun. Betul kan? Aku sudah hafal wajahmu. Kamu memang hebat. Oh ya, soal taruhan dengan si brengsek Fuize itu. Jangan sampai kalah. Ingat baik-baik. Tenang saja, pasti tugas terlaksana. Lanjut kerja. Astaga. Ini. jam, 46 menit, 33 detik. Arsip yang kamu minta selesai. Ini catatannya. Sekarang giliranmu. Gue harus ngakuin apa? Gue mau lo ngaku sendiri. Gue punya hak buat tetap kerja di Dingfeng Group. Pasal ketiga, bacain ke gue. Karyawan Dingfeng Group harus menjaga citra perusahaan. Saat kerja, riasan harus rapi. Pakaian harus tertib. Lihat lo sendiri. Berantakan. Gak terurus. Pulang sana. Refleksi diri dulu sehari. Besok baru balik lapor. Lo, Balik lagi kalau udah kelihatan layak jadi karyawan. Pergi? Enggak. Pergi? Enggak. pergi ya pergi. Bukan maksudnya, pergi ya pergi. Pergi. 1. Lingyun, Dia siapa? asisten khusus hukum Dingfeng Group. Ayo kita pergi. Ada apa? Sia Olan. Kayaknya salah. Ini bukan yang gue cari. Yize, si Olan udah kerja keras lama banget. Nggak ada satupun yang cocok? Ini bukan soal kerja keras atau enggak. Ini soal pasar. Enggak selalu usaha dibalas hasil, tahu? Tapi, Udah, cukup. Jadi menurutmu, masalahnya di mana? Menurutku, untuk proyek Tiandu Kota Abadi kita ini, kita butuh sebuah pertukaran antara timur dan barat. Seperti tiang naga timur yang bertemu dengan mural barat. Atau furnitur kayu merah yang dipadukan dengan teknik penyepuhan emas. Ini bukan sekadar menumpuk barang-barang biasa. Yang aku butuhkan adalah fusi, ya, sebuah fusi. Ini harus sesuatu yang baru. Yize, permintaanmu terlalu tinggi. Lagi pula, si Olan masih sangat muda. Kalau begitu, jika tidak cocok, kita bisa ganti orang. Kenapa kalian semua lihat aku? Bahkan setelah diganti, Xiaolan bisa tetap melanjutkan mengerjakan proyek-proyek lain kita. Yize, idemu itu menyakitkan hati. Sia Olan, desain Tiandu harus kamu yang tangani. Hanya kamu yang bisa. Itu kan katanya dia, bukan aku. Bisa nggak sih diam sebentar? Meski aku diam, sikapku tetap jelas. Sudah, berhenti bertengkar. Aku bisa desain apa yang kamu mau. Tapi kasih aku waktu. Iya, desain memang butuh waktu. Tapi aku nggak mau nunggu terlalu lama. Aku nggak akan mengecewakanmu. Sia Olan, kalau ada apa-apa, langsung cari aku. Oke. Aku mau urus data dulu. Aku antar kamu keluar.
Direktur Si, Direktur Fu, akhirnya kalian kembali. Ada apa? Ini masalah di proyek naga emas yang sudah diserah terimakan. Ada masalah dengan interior finishing proyeknya. Para pemilik unit datang menuntut kompensasi. Naga Mas. Finishing interior siapa yang bertanggung jawab? Era baru. Itu kan perusahaan adiknya Zhang Lili. Tunggu dulu. Lalu, kenapa masalah ini tidak dibawa ke bagian hukum? Mereka ngapain ke sini? Direktur Zhang bilang proyek naga emas ini tanggung jawab Direktur Si. Jadi dia minta Direktur Si yang membereskan. Sekarang kondisinya bagaimana? Beberapa perwakilan mereka sedang bernegosiasi di ruang rapat. Bernegosiasi? Bersin sama siapa? Cheng Lingyun. Dia yang menawarkan diri untuk menanganinya. Begini, kamu cari ayahmu dulu. Jelaskan semuanya. Jangan biarkan Zhang Lili melempar kesalahan padamu. Urusan di sini, serahkan saja padaku. Maaf merepotkanmu. Dulu Dingfeng Group janjinya bagus-bagus. Sekarang hasil finishingnya kayak gini, mau main-main sama kami? Iya. Susah payah kami cari uang. Kalian harus kasih kami penjelasan. Iya, kasih penjelasan. Harus kasih kami penjelasan. Tenang dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Dingfeng Group adalah perusahaan yang sangat menjaga reputasi. Pasti akan membantu menyelesaikan masalah ini. Maksudnya masalah kami? Ini dari awal kan masalah kalian. Betul. Salah saya, ini masalah kami. Perusahaan pasti akan patuh pada peraturan dan memberi kompensasi sesuai kerugian Bapak Ibu. Jangan ngomong kosong. Ganti rugi sesuai luas area yang rusak. Syarat lain kami nggak terima. Harus ganti rugi tunai. Tenang, semua permintaan Bapak Ibu sudah saya catat satu persatu di buku ini. Nanti akan saya laporkan ke atasan. Lalu, dalam seminggu kami beri kabar. Bagaimana? Hari ini harus ada jawaban. Kalau nggak, kami nggak pulang. Harus kasih jawaban. Ini mau main-main apa sih? Tolong semuanya tenang dulu. Pertama-tama, mengenai masalah ini. Saya atas nama perusahaan menyampaikan minta maaf yang dalam. Tapi kalian kalau tetap ngotot nggak mau pergi, penyelesaiannya nanti bisa jadi nggak semudah ini. Jadi tolong semuanya pulang dulu, ya? Nanti kami akan segera memberikan tanggapan, oke? Cewek kecil, kamu jabatan apa sih? Kamu bisa mewakili Dingfeng Group. Saya bagian hukum perusahaan, saya pasti akan laporkan ke atasan. Dan secepatnya memberikan jawaban, oke? Tolong jangan persulit saya, pulang aja dulu, oke? Ngirim cewek kecil buat ngejoki kita. Dasar. Anggap kita bodoh ya. Panggil bos kalian keluar. Mimpi. Panggil bos kalian keluar. Bos keluar. Bicara sama saya aja, oke? Ngomong apa sih? Apa-apaan ini? Semuanya tenang dulu. Ini siapa? Saya General Manager Proyek Tiandu. Saya mewakili Dingfeng Group. Untuk menyampaikan permintaan maaf yang resmi kepada semua. Manajer, kamu punya wewenang buat terima syarat kami? Iya. Omongannya bisa dipegang nggak? Ini semua syarat-syarat mereka. Baik, saya terima. Kamu terima. Mustahil banget. Kali ini, memang ada beberapa masalah yang terjadi. Dingfeng Group benar-benar bertanggung jawab penuh. Tapi, rumah yang kalian beli, nggak semuanya sama persis, konfigurasi unit di dalamnya. Dan permintaan renovasi kalian juga beda-beda, kan? Ini maksudnya apa? Maksud saya akan segera kirim orang ke rumah kalian masing-masing. Untuk inspeksi, masalah yang ditemukan akan kami tangani sesuai. Dan buat skema perbaikan, plus kami akan hitung berapa besaran kompensasinya. Dan untuk kerepotan yang ditimbulkan selama ini. Tenang aja, kami juga akan berikan kompensasi yang sesuai. Ganti rugi uang tunai. Kami renovasi sendiri. Iya kan? Kamu bilang gini, buat kami Dingfeng Group sih emang bikin gampang. Tapi buat pemilik lain, nggak adil dong. Kayak yang gue bilang tadi. Unit-unit kalian kan beda-beda semua. Terus, ini tak sesuai prinsip kami. Pahami. Memang benar juga sih situasinya. Kita harus satu suara dulu soal pendapat kita sendiri. Terus kasih mereka beberapa hari. Oke deh, kita balik dulu buat musyawarah. Cepetan kasih jawaban ke kita. Gimana menurut kamu? Ya benar. Oke deh, kita kasih waktu dikit. Kalian buruan siapin skema kompensasinya. Oke, seminggu dalam pasti kelar. Ayo kita ukur. Oke, kita pergi dulu. Tunggu kabarnya. Minggu depan datang dengerin jawabannya.
Kamu lagi pecah belah mereka. Gue cuma ngomong fakta aja. Perusahaan bakal kasih kompensasi ke mereka? Ya iyalah pasti. Cuma skema kompensasinya. Kamu yang urus. Gue? Papa, kamu nggak di kantor ngapain kesini? Proyek Naga Emas ada sedikit masalah. Masalah apa? Masalah renovasi unit furnished. Tapi bagian ini, yang tanggung jawab Paman Sang Yi. Gimana penanganannya? Yize lagi koordinasi. Seharusnya perbaikan dan kompensasi. Oke, aku paham. Ini bukan salahmu. Tapi soal Paman Sang Yi. Sudah, urusan ini serahkan saja ke Lily. Ganti baju, main bola sebentar sama aku. Baik. Like ini. Ini denah unit dan gambar desain interior proyek Naga Emas. Perjanjian finishing premium, kontrak suplai material, plus beberapa masalah yang tercatat sebelumnya. Ini kebanyakan banget. Direktur Fu suruh kamu urus dulu. Lalu buat kerangka skema kompensasi. Nanti pas departemen perawatan laporkan masalah mereka. Bisa langsung kasih jawaban cepat. Ini berapa unit? Kira-kira 300 lebih. Semangat, aku yakin kamu bisa. Tunggu. Apa? Kamu lagi ngapain? Nggak lihat? Makan mie instan. Di area perusahaan nggak boleh makan mie instan. Jangan keterlaluan. Lihat apa? Ayo. Apa? Ayo nggak sih? Pasti ada akal-akalannya. Nggak. Kenapa dia menyuruhku ikut dia? Jangan-jangan mau ngajak makan? Hei, Zhang Lingyun. Besok kalau aku masih cium bau mie instan lagi, siap-siap aja. Kau mati. hei. Sinting. Aku baru tahu, KFC enak banget ternyata. Pelan-pelan aja makan, kalau kurang, aku beli lagi. Gak boleh, gak boleh, gak boleh makan lagi. Kalau makan lagi, beneran gak bisa kerja nanti. Udah, gak makan lagi. Lingyun, semua dokumen ini harus diselesaikan malam ini? Iya, betul. Aku bantunya? Jangan deh, ini rahasia perusahaan. Oke, rahasia perusahaan. Kalau gitu, aku temenin aja di sini, boleh kan? Jangan, aku masih lama, pulang aja dulu. Gak apa-apa, lagian pulang juga bosen. Kamu gak temenin pamanku? Dia lagi temenin Tante Cheng. Ngomong-ngomong soal pamanku ini, aku beneran geli sama dia.
sampai sekarang masih belum bisa ngalahin ibuku. Bikin gemes banget. Aku juga Duk, tapi pamanku selalu bilang, masalah ini rumit. Rumit apanya? Cuma malu aja ngomong. Orang tua zaman sekarang, kenapa sih gengsinya tinggi banget? Udah aku mau kerja. Pulang sana dulu. Aku mau ambil sampah dulu. Ku Heng. Kok sama kayak bokap lo, nggak berani bilang juga? Tapi aku diam-diam mikirin. Maaf, jalanan macet. Akhirnya lo datang juga. Ku Heng mana? Ini tuh, udah dateng. Cepetan, udah nunggu lo aja nih. Gu Heng, Maaf telat. Ayo minum. Makasih udah dateng buat ulang tahun keempat bar ini. Gu Heng, lo udah dapat kerja belum? Gua? Ku Heng? Menurut gue, lo juga masuk aja ke Dingfeng Group. Kebetulan, biar Kak Yun yang rekomendasiin. Rekomendasi apaan sih? Udah hari ini jangan bahas kerjaan. Ayo. Bener kata Ku Heng. Paman siang, jangan ikut-ikutan gak jelas deh. Iya, hari ini cuma rayain, jangan bahas yang lain. Terus kalau gua udah dapat kerja, harusnya lebih layak buat minum dong? Elah, kerjaan lo itu capek banget. Beda tipis sama jual nyawa. Rayain apaan? Gua suka jual nyawa. Emang kenapa? Ntar kalau lo ketemu masalah, jangan cari gue ya. Maksud lo apa? Khawatir lo capek aja. Akhir-akhir ini, dua bocah itu ada gerakan apa? Direktur Zhang, Direktur Fu sering banget kontak sama DJ Group. DJ Group? Jangan-jangan Jue Group ikut campur? Dengar-dengar dari orang dalam DJ Group, Yo Keke sengaja nyewa orang khusus buat nanganin kerjasama sama proyek Tiandu. Oh ya? Terus, lo udah dapet info syarat kerjasama mereka belum? Tertutup rapat, nggak tahu apa syaratnya. Terus sekarang, tim inti proyek Kota Abadi Tiandu. Siapa aja? Katanya hal-hal penting. Semuanya dipegang sendiri sama Direktur Fu sama Direktur Si. Cuma, baru-baru ini bawa satu asisten khusus hukum. Dikasih tugas yang lumayan banyak. Asisten khusus hukum? Siapa? Direktur Zhang, tunggu sebentar ya. Direktur Zhang, ini datanya. Ini steak wagyu impor langsung dari Australia, masih segar banget. Coba cicip. Direktur Zhang, ada apa ya Bapak panggil saya hari ini? Loh? Kok kelihatan gugup ketemu saya? Waktu itu kan santai aja ngobrol sama Direktur Si. Nggak kok. Waktu itu emang saya nggak tahu kalau itu Direktur Si. Santai aja. Bos saya emang begitu. Suka bikin suasana jadi misterius. Oh iya? Saya dengar dari HR. Kamu anak orang tua tunggal ya? Iya, ibu saya yang ngasih saya sendirian. Pasti berat ya? Dia memang udah ngasih segalanya buat saya. Makanya, saya harus berusaha keras. Biar dia bisa hidup lebih baik. Anak yang rajin ya. Zaman sekarang, cari cewek yang rajin, cakep, dan nurut kayak kamu susah banget. Direktur Zhang terlalu memuji saya. Aku iri sama kalian. Kami ini ada apa yang bisa diiriin? Hubunganku sama Direktur Si, kamu pasti tahu kan? Nggak terlalu jelas. Aku kasih tahu ya. Aku cuma ibu tiri. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi soal ini. Memang susah jadi ibu tiri. Soal Jianyu. Aku selalu anggap dia anakku sendiri. Tapi dia malah selalu musuhin aku. Ambil contoh proyek Tiandu ini. Aku tulus mau bantu dia. Tapi dia malah selalu waspada sama aku. Oh, aku paham.
Direktur Zhang, maksud Anda mau bilang sesuatu ke aku? Kamu ini cewek yang pintar. Pasti kamu bisa ngerti susahnya hatiku. Nanti, kalau ada info soal proyek, kamu bisa bagi-bagi sama aku diam-diam. Gitu, biar aku bisa bantu Janyu awasin. Maksud Anda, suruh aku laporin kondisi proyek ke Anda? Sudah kubilangkan, kamu ini cewek pintar. Tentu aja, kamu nggak akan rugi. Nanti pas proyeknya selesai, aku akan naikin jabatan kamu jadi kepala divisi hukum. Terima kasih atas tawarannya. Sepertinya makan siang ini aku nggak bisa lanjutin. Hei, kamu maksudmu apa ini? Kalau ada kesalahpahaman antara Anda dan Direktur Si, menurutku lebih baik diselesaikan langsung berdua. Kalau harus melibatkan karyawan kecil kayak aku nggak mau. Kalau tidak ada urusan lain, saya mau berangkat kerja dulu. Sungguh tidak tahu diri. Ibu sudah pulang. Lingyun, sudah pulang? Ibu sudah pulang. Lingyun, sudah pulang? Minta saya selesaikan semua ini dalam 24 jam. Wah, ambisius sekali. Lagi ngomongin apa sih? Seru banget. Cheng Lingyun ini apa anak hasil pernikahan kedua Cheng Yu? Atau jangan-jangan anak haram? Terus Cheng Lingyun masuk Dingfeng Group. Apa sengaja diatur sama Cheng Yu? Pulang selarut ini, tadi main di hotel mana? Dasar kamu. Kok selalu cemburu sih? Kamu sudah tidak muda lagi. Main-main di luar boleh saja, tapi jangan keterlaluan. Jangan sampai bikin badan drop. Umur segini masih main-main apa? Sehari-hari di luar sibuk rapat dan jamuan, capek setengah mati. Tadi kamu melamun mikirin apa? Saya cuma mikir, proyek penting kayak gini. Kok diserahin ke si Janyu? Saya juga gak bisa ikut campur. Mau pergi ke luar negeri jenguk Jian Feng. Jian Feng gak usah dikhawatirin, dia anak pinter. Mirip saya waktu muda. Memang harusnya mirip kamu, mau mirip siapa lagi? Setiap hari cuma telepon kamu. Gak pernah kangen sama ibunya yang malang ini. Malang apanya? Menurut saya nasib kamu paling enak. Lihat, kamu menghela napas lagi. Masih mikirin apa lagi? Kamu larang aku cari anak, tapi juga gak kasih kerjaan. Aku rasa, di hatimu cuma ada si Janyu. Udah lupa sama aku, ya? Lily, sebenarnya, aku pengen banget Jianyu bisa ngurusin perusahaan ini. Bisa pegang kendali. Kita berdua, pada akhirnya juga harus mundur. Nanti, Perusahaan bisa kita serahkan ke si Janyu. Lily. Kalau Jianyu beneran bisa ngurusin perusahaan dengan baik. Nanti, pas Jian Feng pulang dari Amerika. Dia bisa belajar dari kakaknya, dan nanti mereka berdua bisa kerja sama ngurusin perusahaan. Kita berdua baru bisa keliling dunia. Kamu, Dingfeng Group itu udah jadi nyawamu. Seumur hidup, kamu gak bakal bisa lepas darinya. Kayaknya ujung-ujungnya cuma aku sendiri yang keliling dunia. Kamu ini, sepanjang hari, mikirin apa aja sih?
Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh kasih tahu Xiao Han soal keberadaan Cheng Yu. Harus cepet-cepet usir Cheng Lingyun. Jianyu, kamu datang. Oh, kamu. Mau apa? Tanda tangan kontrak. Kontrak pasokan material untuk proyek Tiandu, Kota Abadi. Direktur Zhang, maaf sudah lama menunggu. Direktur Si, silakan. Tadi kamu kemana aja? Direktur Zhang bilang, teh di ruang rapat kita jelek. Suruh aku nyeduh yang baru. Taruh saja. Gue tanya, supplier bahan untuk proyek Tiandu Kota Abadi. Bukannya lewat tender? Awalnya sih lewat tender, tapi... Tapi apa? Cepat bilang. Ini kakak gue yang suruh gue datang. Direktur Zhang. Proyek Naga Emas ada masalah, pemiliknya dateng. Jadi kali ini, gue perlu pertimbangkan lagi. Masalah bawahan, lanjut kerjasama? Gue udah pecat semuanya. Itu juga karena lu gak bisa ngontrol bawahannya. Untuk proyek Tiandu Kota Abadi kita, bakal diadakan tender. Kalau lu tertarik, ya ikut aja. Si Jianyu gue kasih tahu ya. Hari ini gue datang karena disuruh kakak gue. Dia kan general manager perusahaan lu. Lu mikir apaan sih? Tapi untuk proyek Tiandu ini, gue yang jadi penanggung jawab. Jadi lu gak mau tanda tangan kontrak? Gue udah bilang. Gue bakadakan tender. Kalau lu menang tender, baru gue tanda tangan. Gue suruh kakak gue yang ngomong sama lu. Direktur Si, perlu kita halangin? Biarin aja. Diam aja ngapain? Yuk pergi. Direktur Fu. Direktur Fu. Kita beneran mau ketemu bos mereka? Itu, gue dulu pernah ada konflik sama bos mereka. Boleh gak gue gak ikut? Konflik? Urusan gue apa? Tapi, Tapi apa? Tolong profesional sedikit, kita kesini untuk kerja. Lagi pula kamu cuma latar belakang hidup, berdiri di belakang gue. Gak ada satu dialog pun, tolong jangan bikin ribut. gue, Halo, Saya Direktur Fu dari Dingfeng Group. Ada janji ketemu dengan direkturku. baik, silakan tunggu sebentar. Halo direkturku, halo direkturku, Direktur Fu dari Dingfeng Group sudah sampai. Oke. Maaf sudah menunggu lama. Direkturku menunggu di kantor lantai atas. Ini kartu lift. Silakan masuk. Direkturku, Direktur Fu dan rombongannya sudah datang. Halo Direktur Fu, saya Ku Heng. Halo, Fu Yize. Mari saya perkenalkan. Ku Heng. Ling Yun, kenapa kamu di sini? Apa maksudmu kenapa di sini? Gue malah mau tanya kamu. Kapan kamu berubah jadi direkturku dari DJ Group? Kamu lupa gimana Yozi Chao perlakukan Ting Ting? Ling Yun, dengerin dulu penjelasan gue. Gue aja mikir lama buat masuk ke perusahaan ini. Kamu malah kerja di bawah orang kayak gini? Gue nggak kerja buat Yozi Chao, cukup. Kamu yang harusnya cukup. Kamu dengan sikap kayak gini. Mewakili Dingfeng Group untuk negosiasi? Minta maaf. Buat apa gue minta maaf sama dia? Direktur Fu, nggak usah. Gak mau minta maaf? Keluar. Kamu, Keluar. Ku Heng. Ling Yun. Direktur Fu, maksudnya apa? Kau menyelidiki aku? Direkturku, kau berlebihan. Proyek kita ini, Cheng Lingyun adalah asisten khusus hukum saya. Saya membawanya ke sini juga wajar, kan? Hanya saja saya tidak menyangka kalian ternyata saling kenal. Agak terkejut saja. Maaf, Direktur Fu. Saya terlalu curiga. Saya dan Ling Yun ada sedikit kesalahpahaman. Jadi tadi, Tak perlu jelaskan. Tidak apa-apa. Saya bisa ganti hari lain. baik, silakan, Direktur Fu.
Baik. Cheng Lingyun, Cheng Lingyun. Kenapa kau gegabah lagi? Tadi Fu Yize kan bilang, harus profesional. Nggak bisa. Aku baru saja diusir Fu Yize. Sekarang harus balik lagi, malah minta maaf ke Ku Heng. Siapa tahu si Fu Yize mau ngomong apa lagi buat merendahin aku. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Tidak boleh pergi. Kalau pergi, aku benar-benar salah. Sudah deh. Siapa? Aku, Xiaolan. Xiaolan. Cepat masuk. Ada apa? Terjadi apa? Kak Yize mana? Yize pergi minta uang. Minta uang? Uang proyeknya kurang? Minta ke siapa? Ke DJ Group? Dari tadi masuk rumah, kamu cuma Yizege mulu. Gak pernah nanya gue ya? Siapa yang bikin kamu kesal? Zhang Lili. Siapa lagi coba selain dia? Dia sengaja nahan-nahan dana proyek, gak mau setujuin. Sampai-sampai Ize harus buka mulut minta ke DJ Group. Sekarang dia malah ngasih Zhang Yi buat nanganin suplai material buat proyek Yandu. Gimana gak kesel coba? Zhang Yi. Proyek naga emas baru aja kejadian masalah gede. Zhang Lili masih berani pakai dia? Masih dia berani, dia emang berani aja. Lagi pula, yang akhirnya rugikan proyek Yandu keseluruhan. Ding Feng Group juga. Kamu mikirin apa sih? Dengerin gue ga? Jenyu. Gue rasa, kamu harus pakai dia. Pakai dia? Zhang Yi itu orang suruhan Sang Lili buat ngerusak. Kamu malah nyuruh gue pakai dia? Dengerin dulu. Gue juga tahu Zhang Lili niatnya jahat. Tapi kalau kamu gak pakai dia, emaknya Zhang Lili bakal berhenti nyari gara-gara? Maksud kamu? Si Zhang Yi ini. Jujur aja, cuma anak orang kaya yang manja dan gak becus. Kalau lihat kemampuan kamu sama Yizege, ngadepin dia MAH gampang. Setuju gak? Malah bisa kita balikin. Bikin Zhang Lili sendiri yang pusing. Menurut gue, itu ide yang bagus. Tapi, gimana kalau dia beneran ngerusak proyek kita? Ya tinggal lempar semua kesalahannya ke Zhang Lili. Langkah pencegahan tetap harus dilakukan. Betul. Sekarang Zhang Yi ibarat pedang bermata dua. Dia adalah kartu terbaik. Untuk melawan Zhang Lili. Pokoknya, aku yakin Kak Yize bakal setuju dengan idenya. Gak bisa. Aku baru aja bikin dia tersinggung. Tenang, biar aku yang urus. Kalian pria memang selalu gengsi banget. Xiaolan. Sudah bertahun-tahun ini. Di depanmu. Aku sama sekali gak punya muka. Aku tahu kamu perempuan yang baik. Bisakah kamu
Memberi aku kesempatan, Jianyu? Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan proyek dengan baik. Aku mau cari Zhang Yi sekarang. Apa? Kamu ingin kami melakukan penyertaan modal lebih awal? Betul. Saya berharap Anda bisa menyuntikkan dana lebih awal ke dalam proyek Tiandu kami. Apa dana Dingfeng Group bermasalah? Bukan masalah dana kami. Tapi kerja sama kita berdua. Yang benar-benar bermasalah. Tunggu sebentar, Direktur Fu. Jangan-jangan Anda bisa langsung setuju dengan saya? Ini tentang Ling Yun, mohon maklumi. Saya yang tidak memberitahunya. Saya salah tak beritahu soal kerja di DJ Group. Jangan khawatir, kami punya peraturan internal sendiri. Sial, ini buruk. Direktur Fu. Maaf, ini salah saya. Saya akan introspeksi diri. Direktur Fu. Kalau mau marah, marahlah. Marah soal apa? Misal, soal ketidakprofesionalan atau sikap kerja buruk saya. Bukankah kamu memang suka mengomeli orang seperti itu? Kamu mau apa? Kecuali dia orang sinting. Mana ada orang yang suka marah-marah tanpa alasan. Saya melihat potensimu. Melihat potensi saya? Apa saya tidak salah dengar? Kalau kamu bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan diri, lebih baik kamu pertimbangkan untuk mengundurkan diri. Aneh memang. Anehnya, bagaimana seleramu bisa jadi sebaik ini? Jujur, hari ini saya benar-benar kecewa padamu. Itu karena, Karena Ku Heng pacarmu, ya? siapa bilang? Gila kamu. Justru saya penasaran, Ku Heng, kok bisa suka sama kamu? Apa saya segitu jeleknya? Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat aku. Kamu mau ngapain sih? Gak ada pilihan lain. Bener-bener payah banget. Gila loh. Sangat payah. Jelas-jelas dia lagi menggoda dan menghina aku. Untung tadi nggak sampai cium. Kalau sampai, aku pasti. Kamu jelaskan dulu apa maksudmu. Jangan mendekat, aku mohon. Ya ampun. Jangan pergi dong. Di sini susah cari taksi. Halo, Cheng Lingyun. Rapat di kantor, 20 menit lagi. Kamu. Halo?
Halo? Gila benar. Kapan sih kamu selesai? Pasti ada hari selesainya juga. Kok? Cheng Lingyun, rapikan barangmu, pindah ke kantor direktur utama. Sore ini bisa langsung lapor. Ditugaskan ke kantor direktur utama? Kenapa? Aku juga baru dapat pemberitahuannya. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tanya ke Direktur Song. Sudah 10 menit kamu lihat, bisa kasih pendapat enggak? Kita kan udah akrab, kalau ada masalah langsung aja bilang. Aku rasa, ini. Direktur Si, Direktur Fu, sepertinya HRD mau mengkasih Lingyun. Ke kantor direktur utama. Masa ruangan direktur utama nggak mau masukin? Direktur Song. Proyek Tiandu belum selesai. Serah terima aja. Ini perintah langsung Direktur Zhang. Dia mau lu masuk ke ruangan direktur utama. Direktur Zhang. Tapi apa dia udah minta izin Direktur Si dan Direktur Fu? Kan mereka bos langsung gue. Urusan itu gue yang urus. Cepetan serah terima kerjaan lu. Terus langsung ke ruangan direktur utama. Tapi, Cheng Lingyun, banyak orang pengen masuk ruangan direktur utama. Nggak bisa. Kok lu ngeyel terus sih? Soalnya gue nggak setuju. Direktur Si, Direktur Fu, kok bapak-bapak datang? Memang kenapa? Orang gue mau diambil, gue nggak boleh nanya? Bukan, maksud saya bukan begitu. Direktur Si, Direktur Fu, siap. Diam. Apa lu disuruh ke ruang arsip? Cepat pergi. Bukan, Direktur Si, Direktur Fu, jangan lihat saya kayak gitu. Ditekan Direktur Zhang, saya juga nggak bisa apa-apa. Mau kemana? Gue mau ketemu Direktur Zhang. Gue temenin. Nggak usah. Lu ikut, malah nggak selesai-selesai. Udah. Direktur Fu, jangan masuk dulu. Saya masuk lapor dulu, Direktur Fu. Direktur Zhang, Direktur Fu maksa masuk, saya nggak bisa halangin. Gak apa-apa, lu keluar dulu. Yize, kan biasanya kamu orangnya sangat teliti. Kok hari ini jadi ceroboh begini? Direktur Zhang. Kenapa Cheng Lingyun dipindahkan? Oh, ternyata soal dia. Itu keputusan Direktur Si. Direktur Si? Begini ya, kalau Direktur Si sendiri gimana? Dia sangat melihat potensi Cheng Lingyun. Beberapa hari lalu, dia bilang mau pindahkan dia ke sini, ke saya. Mau saya yang bimbing dia langsung. Direktur Zhang, Cheng Lingyun tidak boleh pergi. Gak serius-serius amat kali? Cuma karyawan biasa. Begini, dia sudah terlalu dalam terlibat di proyek ini. Sekarang tiba-tiba mau dipindahkan. Saya mau cari penggantinya di mana? Dalam waktu singkat gitu? Saya gak bisa berbuat apa-apa. Ini keputusan Direktur Si. Baik. Kalau begitu, saya akan bicara dengan Direktur Si. Tunggu dulu. Yize, kamu mau bicara soal Cheng Lingyun ke Direktur Si? Dulu kan dia yang suruh saya rekrut dia. Dia harus tetap di sini. Beneran nggak apa-apa. Saya cuma mau ngomong sebentar. Tunggu dulu. Ini? Tidak boleh. Si Xiaohan sama sekali tidak boleh. Terlalu memperhatikan Cheng Lingyun. Kenapa dia menolak dengan sangat keras? Jangan-jangan dia suka sama Cheng Lingyun? Makanya gak mau saya pindahkan dia dari sisinya. Pasti begitu. Kalau tidak, gak masuk akal. Direktur Zhang, masih ada urusan lain? Sebenarnya itu bukan ide Direktur Si, Yize. Saya yang memerintahkannya. Kalau begitu, Direktur Zhang, bolehkah saya mohon kebaikan hati Anda untuk membiarkan saya menahan orangnya? Lalu, tahukah Anda mengapa saya ingin dia tetap di sini, bersama saya? Mengapa? Saya ingin mengusirnya. Mengusirnya?
Kenapa? Tidak mungkin salah. Dia pasti sudah jatuh cinta pada Cheng Lingyun. Cheng Yu ternyata kemampuanmu. Diturunkan semua ke anak perempuanmu. Sebenarnya, saya juga ingin yang terbaik untuknya. Karena, ini jangan bilang siapa-siapa, ya. Itu, Direktur Si naksir dia. Direktur Si? Itu tidak mungkin, kan? Apa yang tidak mungkin? Direktur Si suka sama karyawan wanita cantik dan muda. Apa anehnya itu? Kalau tidak, kenapa dia suruh kamu terima dia secara luar biasa? Saya ingin dia tetap di dekat saya. Itu karena saya bisa cari alasan yang bagus untuk memecatnya. Bukankah ini juga lebih baik untuknya? Yize, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan Direktur Si dan Lingyun bersama. Tapi kalau kamu benar-benar suka sama dia, kamu juga menginginkan yang terbaik untuknya, kan? Bagaimana kalau kamu coba bujuk dia untuk pergi? Uang bukan masalah. Ternyata dia salah paham, pikir aku suka sama Cheng Lingyun. Gak mungkin. Cheng Lingyun bisa apa sih sampai bikin Direktur Si terpikat? Perkataan Zhang Lili gak bisa dipercaya semua. Dia pasti punya agenda lain. Direktur Zhang. Kalau begitu, Cheng Lingyun malah lebih perlu tetap di sisiku. Tapi bagaimana kalau? Jangan khawatir. Semua yang kamu bilang tadi, gua gak bakal biarin itu terjadi. Baiklah. Biar dia tetap di proyekmu. Tapi kalau dia bikin salah lagi, gua bakal tindak tegas, gak main-main. Ini akan kuingatkan baik-baik padanya. Terima kasih, Direktur Zhang. Saya duluan. Sama-sama. Kenapa? Masih kesel? Aku beneran merasa, aku ini gak ada gunanya sama sekali. Jangan ngomong gitu. Kamu bisa sampai di titik ini. Udah luar biasa, tahu. Jangan coba menghiburkanku. Semua ini kan karena kamu dan Yize yang selalu bantu aku. Aku bantu apaan sih? Sebenarnya yang paling berperan itu Kak Yize. Yang paling utama itu kamu. Yang selalu ada di sampingku, menyemangatiku. Memberiku kekuatan. Xia Olan. Kalau kamu selalu ada di sampingku, aku nggak takut apa-apa lagi. Pasti dong, aku bakal selalu nemenin kamu. Soalnya kita kan teman baik. Lagi pula, aku nggak sebagus yang kamu bilang. Kalau aku nggak berusaha keras, gampang banget kamu sama Kak Yize ninggalin aku. Masa sih? Mana mungkin aku ninggalin kamu? Dan kamu harus tahu. Aku tahu. Tapi kamu juga harus tahu. Aku ngerti perasaan kamu. Cuma, kenapa yang dipilih bukan aku? Kayaknya Kak Yize sama Zhang Lili udah selesai nego. Ayo kita cepetan balik. Xia Olan. Malam ini kita makan bareng ya? Kamu udah nolak aku berapa kali? Malam ini, menurutku kamu harusnya traktir orang lain. Siapa? Cheng Lingyun. Dia tiba-tiba jadi sasaran Zhang Lili. Kan gara-gara kamu. Aku yang bikin dia kena getahnya. Aku harus minta maaf. Dan sebenarnya, menurutku Cheng Lingyun ini benar-benar punya potensi. Bisa diandalkan. Kak Yize udah gitu, kamu juga dingin banget. Gimana kalau dia kesel terus ngambek? Oke. Direktur Fu, ada waktu? Aku mau bicara. Kerja sama yang baik ya, jangan banyak omong. Kerjasama? Kerjasama apa sih? Lepasin aku. Lepasin tanganmu. Sudah selesai. Kamu boleh pergi.
Direktur Fu. Gila lu. Ling Yun udah seharian nggak angkat teleponku. Kayaknya dia beneran marah banget. Aku harus jelasin semuanya sama dia hari ini. Masuk. Gu Heng, Keke. Direktur Fu cari aku ada urusan? tentu mau kasih penghargaan buat kamu. Semalam juga udah mau ajak kamu makan. Buat apresiasi kinerja bagus kamu di sisi Fu Tianlin. Abis pulang kerja langsung hilang aja. Mau kabur lagi hari ini? Maaf, aku nggak bisa ikut. Kenapa? Ada janji sama orang lain? Aku semalam bikin marah seorang teman dekat. Hari ini aku harus minta maaf sama dia. Cewek ya? Terus, besok baru minta maaf nggak bisa? Nggak bisa. Aku takut nggak tahan. Ya udah, lain kali aja. Direktur Si. Di perusahaan ini banyak pegawai. Kerja bertahun-tahun aja belum pernah masuk ke ruangan ini. Kamu malah baru datang sebentar udah 2 kali masuk. Ya itu tergantung ikut bos yang mana dong. Udah deh, jangan ngeluh. Ikut gue. Mau kemana? Ajak kamu makan enak. Tapi kerjaan aku belum selesai. Aku sebagai wakil direktur utama grup perintahkan kamu. Sekarang pulang kerja dan ikut gue. Itu dihitung lembur. Ayo cepetan. Mau kemana? Aku tahu ada restoran Prancis enak. Ayo coba. Gak suka makan itu. Liatin aku ngapain? Aku lagi mikir, kenapa lo tiap hari pakai jas? Jangan-jangan dari kecil lo cuma pakai jas doang? Lo lagi ngejekin gue ya? Mending gue yang traktir hari ini. Lo traktir? Makan apa? Makan enak, dong. Oke, gas. Gimana? Pernah kesini? Kan udah gue bilang jangan pakai jas. Gak kerasa aneh lo kesini pakai jas? Gak nyambung banget. Tapi, kita mau makan apa sih sebenarnya? Entar juga tahu. Sini, ikut gue. Bang, 1 porsi tahu petis. Pedesin ya. Gimana? Pernah coba? Bau apa ini? Baunya sih aneh, tapi rasanya enak banget. Gue jamin, abis nyoba sekali, lo bakal ketagihan. Nak, tahu petisnya udah siap. Makasih, Bu. Ayo coba 1. Enak, loh. Bisa dimakan nih? Gak bisa lah, masa gak bisa? Hidup tuh harus banyak nyoba-nyoba. Sini, mau gue suapin? Gak apa-apa, gue sendiri aja. Sumpah, gue demen banget sama makanan ini. Enak banget, deh. Waduh, lebay amat sih lo. Gimana? Enak nggak? Enak kan? 1 lagi. Makan aja dulu, aku bayarin tante. Tante. Makasih ya. Ayo, gue ajak ke tempat baru. Wah, wangi banget. Tunggu. Ini sebenarnya apa sih? Belum pernah lihat kan? Ini namanya kepompong ulat sutra. Coba, coba. Wah, yang ini gue nggak berani deh. Takut apa sih?
Lu kan pernah makan escargot ala Prancis? Ini jauh lebih bersih daripada itu. Sumpah. Renyah gurih. Ayo, coba satu. Kalau nggak makan, lu bukan laki-laki beneran. Baiklah, gue makan. Ayo makan. Enak banget loh. Gimana? Enak kan? Satu lagi. Coba. Gue sering makan ini. Lu ngapain sih? Ayo, pergi. Enak kan? Gimana? Enak nggak? Sebenarnya menurut gue, ini lebih enak daripada restoran mahal, apalagi kepompongnya. Enak kan? Beneran enak. Enak. Oke deh. Entar gue bikinin lu 5 hingga 10 kilo. Waduh, kasianin gue dong. Ayo, kita minum dulu. Makasih banyak ya. Ling Yun, ayo minum. Maaf ya, Ada apa? urusanku dengan direktur Sang malah ngegandeng kamu. Gak apa-apa kok. Tapi sebenarnya kalian berdua ada masalah apa sih? Bu, tanganku berdarah. Santai aja, nanti juga berhenti sendiri. Kapan sembuhnya sih? Kalau darahnya udah habis, ya sembuh. Bising banget sih. Beresin. Main sana. Udah, lupakan itu. Ngomong-ngomong, ibumu baik gak sama kamu? Ya pasti dong. Emak mana sih yang gak sayang anaknya sendiri? Itu udah naluri alamiah. Direktur Si, kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku tahu masa kecilmu tak menyenangkan. Kalau kamu mau, cerita aja ke aku. Dosen psikologiku waktu kuliah pernah bilang, kalau ada beban di hati, coba diungkapin. Nanti rasanya lebih lega. Nggak usah deh. Tenang aja, aku gak akan bocorin ke siapa-siapa. Gak percaya? Ayo kita janji. Kamu janji bakal jaga rahasia? Tentu dong, aku gak akan cerita ke orang lain. Ayo, cerita aja. Oke, aku kasih tahu. Waktu aku masih sangat kecil, ibuku sudah pergi meninggalkanku. Tapi, aku gak tahu kenapa. Oke, ayo kita ke warung favorit Ling Yun itu lagi. Beli 2 piring lauk, pasti dia mau dengerin penjelasanku. Sampai sekarang pun aku masih gak tahu kenapa dia tega ninggalin aku. Dan dia sekarang ada di mana? Direktur Si, jangan terlalu sedih. Aku yakin ibu waktu itu pasti ada alasan yang sulit. Aku percaya suatu nanti pasti bisa kembali.